Seperti apa itu sosok genderuwo? Berwujudkan hitam besar. Hitam besar. Hitam besar. Bulunya merambai-rambai kemana-mana. Oh gitu ya? Kemudian kuku. Kukunya panjang. Kukunya panjang-panjang semua. Dan paling suka sekali terhadap daging-daging yang masih ada percikan darahnya. Daging yang ada percikan darah. Itu paling suka sekali. Maksudnya daging apa gitu? Daging kambing atau daging ayam? Daging apa saja. Daging tikus pun. Tikus kegeleng nih, kegiles sama mobil gitu. Terus di jalan itu ada, kan ada dagingnya tuh berantakan, ada darahnya. Itu juga tercium sama dia gitu ya. Oh, itu adalah hal yang bisa menarik kekuatan gaib negatif dari sosok genderuwo. Sosok gitu. genderuwo hadir. Berarti kita ini senantiasa harusnya bersuci. Betul. Gitu ya, bersih. Berwangi-wangian. Betul. Oh iya. Kan para santri itu diajarkan sebetulnya toharoh. Oleh Rasulullah diajarkan toharoh itu agar ya hal-hal yang negatif itu jauh dari diri kita ya. Betul. Ucapan-ucapan ya. Itu nah sosok itu ketika menampakkan diri kepada Ustadz Aziz itu sedang apa dia gitu? Sosok tersebut ingin mewujudkan dirinya sebiasanya saja dia ingin mewujudkan. Oh jadi iseng aja ingin mewujudkan diri. Iseng saja. Nih saya ada di sini gitu hanya. Dan ketika keimanan kita tidak kuat maka kita akan jatuh sakit. Oh. Ketika melihat sosok tersebut. Iya, karena maka sekarang banyak manusia itu tidak percaya akan makhluk Allah ciptaannya, salah satu yaitu yang gaib-gaib itu ya. Tidak percaya. Itu tayul gitu. Padahal nyata itu ya. Nyata itu adalah tetap makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah. Ada. Cuman sosok-sosoknya seperti itu menyeramkan. Iya. Oh iya. Jadi dia menampakkan diri ke Ustadz Aziz iseng aja gitu ya. Nah itu biasanya kelompok-kelompok genderuwo itu bersarang di tempat seperti apa ya? Satu biasanya itu di pohon yang lebat daunnya. Pohon yang lebat daunnya. Itu sosok genderuwo. Sukun. Itu tempatnya biasanya gitu. Genderuwo itu di pohon sukun. Di sini ada nggak di sini? Ada. Di sana jauh, sebelah sana. Dan biasanya itu di pohon pisang. Pohon pisang itu dijadikan daunnya itu sebagai tempat tidur mereka. Oh, tempat tidurnya para makhluk gaib itu di daun pisang. Iya, padahal daun pisang sering digunakan untuk itu loh. Makan kita bersama. Tapi mereka tuh makhluk-makhluk gaib seperti itu dia sering tidur di daun pohon pisang. Iya. Nah, kemudian tempat-tempat seperti apa lagi yang biasanya banyak makhluk gaib yang negatif gitu? Tadi kan tempat yang kotor, kumuh, yang ada pembalut dibuang sembarangan. Kemudian yang ada tempat daging yang masih masih ada balutan-balutan darah. Kemudian tempat-tempat gelap kali ya, pohon pisang, pohon sukun. Nah, selain tempat-tempat seperti itu, makhluk gaib itu biasanya di mana mereka itu bertempat? Bisa di rumah yang rumah tersebut jarang sekali dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Rumah yang jarang dibacakan ayat suci Al-Quran. Itu suka ada jinnya di situ ya? Justru sangat sekali ingin masuk ke dalam rumah yang rumah tersebut longgar. Longgar gimana maksudnya? Tidak ada perisai. Perisai untuk maksudnya tidak rapat dengan benteng. Dengan benteng ayat-ayatnya Allah. Tidak terjaga rumah tersebut sehingga mudahnya makhluk gaib untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Pantes ada hadis. Bisa mengganggu penghuninya ya? Bisa mengganggu penghuninya. Mengganggu itu tidak harus merasuki ya? Tidak, namun di kala waktu tidur. Oh, di kala waktu tidur. Sundanya itu ada erep-erep. Erep-erep. Apa namanya?
ya kayak orang ngap gitu ya. Iya. Kayak orang ngap. Tidak bisa berbicara. Biasa tapi berbicara. Hati ini ingin ngobrol, Ingin ngomong ingin bergerak, badan ini Tapi tidak bisa. tidak bisa. Itu akibat salah satu rumah itu tidak dibacakan ayat suci Al-Quran, atau kata-kata yang ada di dalam rumah itu kata-kata kotor gitu ya. Betul. Oh, jadi makhluk gaib itu bisa di mana saja, tidak harus di tempat-tempat yang serem aja berarti ya Ustaz ya. Di rumah kita juga bisa menjadi sarangnya makhluk-makhluk gaib. Nah, itu cerita dari Ustadz Aziz seperti itu. Dan saya dengar-dengar kan Ustadz Aziz waktu itu pernah diikuti oleh sesosok perempuan gitu. Ya. Betul kami. Nah, itu siapa yang mengikuti itu sebenarnya? Apakah makhluk gaib yang iseng atau suka sama Ustadz Aziz atau gimana itu? Dua-duanya. Iseng juga, suka juga. Karena baru melihat. Oh, jadi baru melihat tergoda gitu ya. Akhirnya ikut ke Ustadz Aziz, nempel. Dan itu sangat perubahan drastis ke saya. Berat. Badan berat, kemudian perasaan berbeda. Tidak seperti biasanya. Oh, jadi ada merusak mood gitu ya. Merusak sekali. Keluar air mata Dan gitu. seketika Perih. keluar air mata perih. Seakan-akan saya ingin menangis, tapi bukan saya yang menangis. Oh, sosoknya dia gitu ya. Sosoknya dia yang menangis. Terus Ustadz Aziz bagaimana cara menetralkannya gitu? Satu, kuncinya sholawat. Sholawat. Sholawat kepada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat diyakinkan, kemudian sholawat tersebut insya Allah nantinya akan bisa Menetralkan badan kita. kembali badan kita. Nah, waktu ketempelan Ustadz Aziz, apa yang langsung spontanitas dilakukan oleh Ustadz Aziz itu untuk menetralkannya? Satu, saya langsung ingin nampak wujudnya beliau itu. Langsung nampak gitu. Maksud dan tujuannya apa? Oh, pengen ngobrol face to face langsung, gitu ya, face to jantan. face. Kamu maunya apa gitu? Betul. Karena kan kita berbeda alam. Berbeda alam. Yang seharusnya dia tidak mengganggu kita. Dan Tapi kita dia pun- malah mengganggu. Tapi dia malah mengganggu. Dan kita langsung bertanya, apa maksud dan tujuan? Jawabannya? Menertawakan saya. Oh, gitu ya. Menertawakan saya. Dan itu nampak di belakang saya. Jelas itu. Jelas sekali. Sangat jelas sekali. Dengan wujud rambut yang panjang. Oh, Baju yang merumbai ke bawah. Tangan yang bergelantung ke bawah. baju putih. Baju putih. Dan sama sekali kakinya tidak nampak. Tidak di atas nampak bumi. di atas tanah gitu ya. Tapi seketika itu makhluk itu langsung hilang. Tidak. Melainkan pindah ke teman saya. Oh, pindah ke teman saya. Pindah ke temen. Tak. Terus temennya gimana reaksinya? Diam langsung. Oh, langsung diam. Langsung diam seketika. Diam aja. Yang Merenung, melamun. Tidak iya, seperti biasanya. Iya. Tidak seperti biasanya. Yang biasanya bercanda. Bercanda. Ketika masuk, Ketika ditempelkan, hup, tak, langsung diam. langsung diam. Itu kenapa orang itu bisa ketika ketempelan makhluk gaib, terus dia langsung diem gitu? Kenapa itu? Karena berat. Oh, jadi Merasakan berat. energi dia seolah-olah kesedot gitu ya? Betul. Sama sekali habis. Tidak berdaya dan tidak berpahala. Terus akhirnya gimana itu? Temennya itu bisa dihilangkan? Apa hilang sendiri gitu gangguannya itu? Kuncinya satu, sholawat. Sholawat aja. Perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Insya Allah perbanyak sholawat mental. Dan kita toharoh ya. Toharoh. Gitu. Nah, baik sahabat Gus Iip dimanapun berada, tadi kita sudah mendengarkan sisi lain dari kehidupan alam dunia yang nyata ini. Ada juga sosok-sosok yang tidak terlihat oleh mata kepala kita sendiri, tapi makhluk tersebut memang berdampingan dengan diri kita. Maka kepada para sahabat Gus Iip dimanapun berada, seperti yang disebutkan Ustadz Aziz tadi, bersihkanlah rumah kita, bersihkanlah tempat tinggal kita, terutama dari kotoran darah haid, dari kotoran-kotoran yang membuat rumah menjadi sumpek seperti sampah-sampah ya. Kemudian bersihkan diri kita juga dengan toharoh,
mandi, sikat gigi, tatoyub dengan wewangian. Kemudian tidak lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mensucikan diri kita dengan berwudu, bertoharoh, dan juga bacakanlah ayat-ayat suci Al-Qur'an di dalam rumah kita dan tempat tinggal kita dimanapun berada, di kosan, kemudian di apartemen, di sekolah ataupun di pesantren. Bacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian jangan sampai ketinggalan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustadz Aziz atas cerita tentang makhluk gaibnya. Semoga bisa menjadi pengetahuan baru untuk sahabat Gus Ip dimanapun berada, dan juga bisa menjadi edukasi, bisa menjadi pelajaran yang penting bagi kita bahwa bersihnya pembicaraan, bersihnya badan, bersihnya tempat, dan bersihnya pakaian itu adalah cara untuk kita terhindar dari makhluk gaib yang negatif. Itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komen apabila ada pertanyaan tentang makhluk gaib. Nanti kita akan jawab di episode berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.